kita naikkan. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah terpotong ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang pemodelan 3D pada aplikasi Blender. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa topik yang mendukung untuk pemodelan 3 dimensi, seperti menduplikasi objek, beberapa modifier seperti boolean dan decimate, kemudian beberapa option menu yang aktif ketika edit mode yaitu bridge dan insert. Untuk membahas beberapa topik tersebut, akan kita kenalkan sambil dengan membuat model 3D rumah low poly. Seperti apa langkah-langkahnya? Langkah pertama adalah kita perlihatkan dulu preview atau contoh gambar low poly yang ingin kita buat. Ya, jadi ketika ingin membuat objek 3D, alangkah baiknya kita lihat contoh sketch-nya atau contoh preview gambar yang ingin kita buat. Nah, caranya adalah di sini ada beberapa jenis panel yang dapat kita munculkan di sini, dan di sini defaultnya adalah panel outliner ya. Nah, ini kita rubah menjadi image editor. Image editor ini kita buka, kemudian kita tinggal masukkan. Saya sudah punya satu preview atau dua preview di sini. Saya ingin yang rumah yang ini kita. Oke. Nah, di sini sudah terlihat previewnya. Nanti kita tinggal meniru ya dari objek ini. Kemudian di sini juga akan saya tampilkan view front saja di sini. Saya tekan tombol 1 di numpad sehingga di sini terlihat tampak depan. Nah, selanjutnya langsung saja kita mulai untuk membuat gambar rumah low poly ya. Di rumah yang simple yang tidak butuh banyak poly atau vertex ya. Tidak butuh banyak bidang. Oke. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk membuat sebuah objek, maka kita bisa mulai dengan menampilkan objek primitif yang menyerupai dengan objek yang ingin kita buat, seperti rumah ini ya. Ini saya kira akan lebih mudah atau paling mudah kita membuat dengan menggunakan objek cube atau box ya. Nah, sebelum lebih lanjut ke sana, kita buat dulu plane ya. Nah, plane itu untuk apa? Fungsinya untuk memperlihatkan bahwa dasar atau tanahnya itu di bagian mana, seperti itu. Oke, langsung saja Shift A ya, kemudian pilih plane, kita tekan S atau scale, kita drag saja langsung di sini. Oke. Kita bisa naikkan, saya tekan G saja, kemudian tekan Z karena ini saya mau menggrab atau memindah koordinat Z dari objek box ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya supaya ini terlihat seberapa tinggi posisi cube ini dengan plane atau tanahnya, kita aktifkan saja di sini cavity ya. Type-nya ini saya ganti word. Nah, maka akan terlihat di sini ada sedikit efek shadow yang ada di antara plane sama box gitu. Ini nanti bisa sebagai tanda bahwa box ini sudah menempel apa belum di pada plane-nya atau tanahnya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita bisa mulai untuk membuat rumah ya, rumah yang low poly ini. Kita bisa lihat nih bentuknya kayak gini, berarti kira-kira ini kita masuk saja ke edit mode, langsung saja tekan tombol tab yang ada di keyboard, kemudian Ctrl R untuk menambahkan segmen. Ya, di sini saya klik, kemudian klik. Nah, setelah itu maka akan ada satu garis yang memotong objek cube di sini ya. Kemudian yang satu ini tinggal kita. Oke, ternyata ini posisinya belum menghadap ke depan ya teman-teman. Maka dari itu ini saya rubah ke objek mode dulu, kemudian kita putar. Saya tekan R atau rotate, kemudian koordinatnya Z.
Oke, berarti ini main ya. Maka kita bisa langsung saja juga tulis main 90. Oke, kemudian kita bisa type lagi, masuk ke edit mode. Oke, sekarang harusnya sudah pas ya. Kita cek. Nah, oke, sekarang sudah bisa kita lihat ini sudah benar-benar posisinya menghadap ke depan ya, sesuai dengan yang ada di preview front di sini. Oke, saya seleksi yang edge lagi, saya tinggal tekan angka 2 di sini, kemudian ini bisa tinggal kita naikkan ya. Oke, ini kira-kira saja ya. Karena ini hanya untuk rumah Halo Poly, ini tidak diperlukan untuk arsitektur ataupun untuk model properti rumah itu enggak ya. Untuk kepentingan di dunia properti enggak, namun ini sebuah rumah Halo Poly yang nanti memang digunakan untuk media-media seperti animasi ataupun game gitu ya. Oke, kemudian saya tekan angka 3 untuk mode seleksi yang face ya. Kemudian ini saya geser sedikit. Ini berarti koordinatnya sesuai dengan koordinat yang hijau ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini koordinat hijau itu yang Y. Berarti ini saya tinggal tekan grab G kemudian Y ya. Saya drag sedikit gitu. Oke. Apakah kurang seperti masih kurang, saya lanjutkan lagi, tekan grab Y. Oke, kemudian ini juga sepertinya kurang naik, kurang tinggi, grab Z. Oke, ini sudah. Kemudian kita tinggal menambahkan untuk bagian yang ini ya teman-teman ya, bagian yang ini. Ini karena bentuknya sama dengan yang rumah ini tinggal kita copy saja gitu ya. Nah, ini supaya langsung menyatu dengan objek yang ini, maka kita mengkopinya, menduplikatnya langsung di dalam mode edit mode ya teman-teman. Oke, ini kita select semua. Ini tinggal kita klik salah satu bagian face-nya, kemudian tekan L. Maka akan otomatis terseleksi semua ya. Kemudian untuk menduplikasi kita tinggal tekan Shift D. Shift D, kemudian ini saya geser sesuai dengan koordinat X atau sumbu X. Tekan X, saya geser. Oke. Setelah itu ini juga kita putar, kita tekan rotate, koordinatnya Z, kita putar 90 derajat, langsung saja tulis angka 90. Ini kalau kita lihat di bagian kiri atas itu akan terlihat 90 derajat along global Z. Kemudian langsung tekan saja enter. Oke, kemudian kita perkecil. Kalau kita lihat tampak depan, ini dia melayang ya. Oke, masih kurang kecil sepertinya. Dan kita lihat, ini saya geser dari view depan supaya langsung terlihat posisinya, layoutnya secara real. Oke, kemudian ini sepertinya ini terlalu panjang ya. Ini kita geser aja, tekan grab atau G, kemudian koordinat X kita geser. Iya, sudah sepertinya. Oke, seperti itu teman-teman. Sangat mudah sekali saya kira. Sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan juga untuk membuat atapnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita tinggal tekan bagian atap, kemudian duplikat saja, Shift D, tekan Z. Dikit saja. Oke, kemudian kita extrude. Nah, untuk extrude ini kalau kita langsung tekan E seperti yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, E kemudian Z. Nah, ini jadinya kayak gini ya teman-teman. Dia kalau kita perhatikan kan beda dengan yang ada di gambar. Maka extrude-nya ini saya pilih mode yang lain karena extrude di Blender ini ada beberapa mode. Kita bisa tinggal klik drag di sini extrude region ya.
Nah, kita pilih yang ini, extrude along normal. Ya, previewnya seperti ini. Ini yang extrude yang biasa, extrude yang manifold, kemudian extrude individual, ada yang extrude to cursor. Ini nanti lain-lain. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung saja mencoba masing-masing ya. Nah, untuk kasus ini yang paling pas adalah yang ini ya, extrude along normal. Kita klik, kemudian kita di sini akan muncul garis kuning. Ini tinggal kita drag. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal tekan L untuk menselect semua bagian yang ini, objek yang ini. Oke, kemudian saya perbesar, saya scale saja. Sekali lagi. Terlalu besar. Saya juga cek di sini. Ya, kemudian kita kembali ini yang kita pilih, kita drag ke bawah. Oke, sudah jadi. Ini kita lakukan hal yang sama di sini. Shift D, kemudian extrude yang ini. Ini bisa kita klik yang angka 3 biar terlihat view right yang left saja. Nah, ini akan terlihat ya. Oke, tekan L. Dan saya L, kemudian kita scale. Kita bisa lihat di sini, preview sini. Kan kita drag ke bawah. Oke, nah sudah. Nah, oke, untuk awal ini sudah oke ya teman-teman. Selanjutnya, kalau kita mau lihat previewnya ya kita tinggal tekan tab untuk melihat pada posisi objek mode. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung membuat pintu ya. Dan pintu di sini. Atau kita juga bisa ini buat ini dulu deh ya, untuk yang bawah, bagian yang bawah ini. Berarti kita masuk lagi ke edit mode, saya tekan Ctrl R. Saya turunkan di sini. Ini saya naikkan sedikit ya. Ya, kemudian ini ternyata ya karena posisinya yang dia mengikuti yang posisi yang atas tadi ya. Ini kan atas yang tengah agak naik gitu kan. Ini saya lihat dari tempat di sini GZ. Oke. Kemudian kita pilih yang ini, Ctrl R. Nah, ini belum ketinggiannya belum sama ya. Kita tekan G, Z, turunkan. Oke. Ini saya ubah view-nya view front, tekan angka 1 di numpad. Kita turunkan. Oke. Saya kira cukup. Oke, selanjutnya langsung kita bisa untuk melanjutkan untuk membuat pintu ya. Untuk membuat pintu kita keluar saja ke objek mode. Kemudian di sini kita bisa buat objek yang nanti akan kita gunakan untuk memotong bagian sini ya, sehingga dia sedikit masuk gitu ya. Ini kan kalau kita perhatikan di sini, ini kan
bagian pintunya sedikit masuk ya. Langsung aja Shift A, kemudian mesh, saya pilih yang cube lagi. Grab Y, saya perkecil, saya naikkan. Ini saya tampilkan posisi wireframe supaya terlihat ya garisnya. Oke. Oke, ini kurang besar sedikit. Oke, kemudian kita masuk ke edit mode dari box ini. Ini kita geser ke sini ya. Sedikit. Kemudian ini kita naikkan. Kita lihat previewnya di tampak front. Di sini sudah oke belum? Kira-kira layoutnya sudah out atau proporsi layoutnya sudah oke belum? Sebenarnya sudah oke. Sekarang kita tinggal buat ini ya, lengkungan ini ya teman-teman. Lengkungan berarti ini masih kurang naik. Oke, nanti kalau terlalu tinggi bisa kita turunkan. Oke, untuk membuat lengkungan seperti itu kita klik yang select edge ya. Oke, kemudian kita bisa pilih bevel ya. Bevel, klik sini ya. Kemudian kita turunkan. Maaf, kita naikkan. Oke. Sampai sini cukup. Kemudian ini. Di sini ada bevel, itu kita klik. Kemudian segmennya saya tambah. Nah. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga ini melengkung ya. Oke, kalau sudah kita klik ini saja. Kemudian saya kembali ke object mode ya. Oke, setelah itu ini kita geser ke pintu. Maaf, kita geser ke rumah ya. Untuk memotong sedikit bagian di sini. Oke, nanti kita akan potong segini. Jadi tidak usah sampai dalam-dalam ya. Oke, nah sebelum kita potong, atau ini langsung saja dipotong deh ya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemotongan di sini. Bagian yang tersentuh oleh objek pintu ini nanti akan terpotong di sini. Atau ini terlalu tinggi? Ya, sepertinya agak terlalu tinggi ya. Ini dan juga pintunya agak terlalu lebar dikit, kita perkecil saja. Oke, sepertinya ini memang agak terlalu tinggi ya menurut saya. Ini kita edit mode. Saya seleksi yang vertex ya. Saya seleksi di sini. Ini sudah terseleksi sepertinya yang vertex yang atas. Ini tinggal kita turunkan, saya tekan KZ. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita potong. Nah, untuk memotong ini kita perlu modifier namanya boolean, teman-teman. Nah, untuk memunculkan modifier itu, maka di sini di panel ini kita kembalikan ke properties ya. Di sini di properties ya. Oke, untuk modifier kita bisa klik di sini. Di sini ada gambar yang icon OO Bank ya. Di sini merupakan modifier properties. Nah, ini kita klik add modifier, kemudian pilih boolean ya. Oke, kemudian ini pastikan ini difference yang kita pilih. Difference ini untuk memotong ya. Dan kita klik. Jadi pastikan yang kita select, yang kita tambahkan modifier boolean itu yang rumahnya. Kemudian pemotongnya ini kita tinggal klik ini objek, ini klik ya, klik objeknya di sini. Oke. Nah, setelah itu di sini tinggal kita klik ya, panah sini, kita klik apply. Ya, harusnya sudah terpotong. Kita lihat hasilnya, saya geser saja ini ke depan. Nah,
Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah terpotong ya. Oke, kemudian saya kembalikan lagi ke 3D view. Kemudian ini saya naikkan untuk memotong yang jendela atas ya. Saya naikkan, harus diperkecil. Oke, kemudian sepertinya ini juga saya klik tab untuk edit view. Ini harus dinaikkan sepertinya. GZ ya. Jadi untuk bermain di Blender supaya semakin efektif, semakin cepat kita membuat objek, alangkah baiknya kita sedikit demi sedikit kita hafalkan shortcut key-nya ya, supaya mempercepat proses modeling kita. Oke, masih kurang turun ya. Oke, GZ saya turunkan dikit. Oke. Ini kita expand dikit. Oke. Nah, dikit. Oke, kalau sudah kita tinggal geser lagi seperti tadi. G, Y. Ya, seperti ini ya. Sekarang kemudian kita boolean lagi seperti tadi, kita kembali ke properties, add boolean, klik yang ini. Ya. Ini klik apply. Oke. Harusnya sudah, ini kita geser saja. Oke. Demikian halnya untuk yang ini ya teman-teman ya. Yang jendela yang samping ya. Berarti ini tinggal saja kita putar 90 derajat. Tekan koordinat Z dulu, baru tekan R atau rotate, kemudian tekan Z, koordinat Z-nya, kemudian baru tekan 90 derajat. Oke. Kita kembali ke 3D viewport. Di sini kita rubah ke view yang left ya. Oke, tekan tab di sini. Bukan tab, tekan grab G ya. Oke, yang ini agak besar jendelanya, kita perbesar. Bisa turunkan. Oke, sudah. Tinggal kita geser maju ya. Koordinat X. Untuk yang jendela ini tipis saja masuknya ya. Oke, ini sama. Kita tekan kita masuk ke properties, kemudian boolean, klik yang ini, apply. Oke. Ya, sudah. Jadi yang ini sepertinya sudah, tinggal kita delete saja. Ini delete saja. Nah, salah klik yang ini ya. Kita delete. Oke, selanjutnya kita tinggal ini ya, menambahkan beberapa bagian. Ya, pertama untuk kusennya ini kita tinggal select di sini. Ini saya masuk ke edit mode. Saya tekan tab saja, kemudian ini sudah terseleksi bagian yang setengah lingkaran ini, tinggal kita tambahkan yang ini dan yang ini. Saya pilih tekan shift ya. Oke. Kemudian kita tambahkan extrude seperti tadi, extrude yang ini. Oke, kita drag yang ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian supaya timbul ya kita seleksi yang ini. Oke. Ya. Oh, salah. Ya, kita seleksi semuanya.
Ini ke sini. Oke. Caranya ini bisa tekan klik sini, kemudian tekan shift sambil kontrol. Shift sambil kontrol. Oke. Maaf. Shift sambil kontrol. Oke ya. Nah, ini kita tekan E saja. Maju dikit. Nah. Sudah. Kusen sudah jadi. Namun sepertinya terlalu maju ya. Ini saya Ctrl Z, kemudian tinggal saya geser lagi ke sini dikit. Oke. Nah, kemudian untuk yang ini ada kaca sedikit di sini ya teman-teman. Maka ini saya seleksi yang ini, pakai face, seleksi face. Kemudian ya cara termudah saja untuk membuat ini, saya tekan tombol I atau insert ya. Insert itu untuk menambahkan poli di tengah. Di sini saya tekan tombol I atau insert, kemudian kita drag gitu. Akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini cara yang paling simpel dan paling cepat. Oke. Ya. Kemudian saya seleksi saya tekan klik, saya klik shift keduanya di sini, kemudian G Z naik. Oke. Tekan face, G Z naik. Ya. Oke. Kemudian nanti ini memang modeling untuk sesi kali ini belum sampai texturing ya teman-teman. Jadi ini yang penting kita buat poli-polinya saja dulu, nanti texturing kita di sesi selanjutnya. Ini saya tekan I atau insert lagi, kemudian ini tinggal saya drag agak maju atau extrude tapi maju ke dalam ya. Extrude kita ke dalam dikit. Oke, ya seperti itu. Saya tekan tab untuk melihat di view object mode ya. Oke, kemudian di sini ada handle pintu. Handle pintunya bentuknya kayak gitu ya. Oke. Kita edit mode jadi biar langsung menyatu dengan bagian di sini. Saya langsung buatnya di dalam kondisi edit mode ya. Saya tekan shift A, kemudian saya pilih yang silinder. Kita drag. Oke, saya perkecil. Saya naikkan, drag ke atas gitu ya. Kemudian saya rotate, koordinatnya berarti ini X. Saya putar 90 derajat, tekan saja 90. Oh, ini hilang. Oke, saya perkecil jerat gitu ya. Ini kita lihat dari view wavefront, kita aktifkan di viewport. Tekan tombol 1. Oke, ini kita drag ke sini. Perkecil lagi. Pastikan ini kira-kira pas ya. Oke, tekan G, koordinat Z. Seperti itu. Oke, G dulu, santai, tarik lagi. G. Kita geser ke sini. Nah, oke, langkah pertama saya akan di sini kita tekan I untuk insert di sini. Ya, kemudian extrude.
Ya, kayak gitu kira-kira teman-teman. Saya klik di sini lagi, ini grab Y. Oke ya. Kemudian setkan L. Oke, saya drag lagi ke Y. GY. GX. Oke, sudah, saya tekan tab untuk objek model lagi. Oke, handle sudah, berarti selanjutnya untuk yang jendela ya teman-teman. Kita edit model lagi, tekan tab di sini. Ini objek dari mana ini ya? Muncul objek ini. Oke, ya sudahlah. Ini harusnya saya tidak tahu ini teman-teman, ini kok muncul objek ini padahal tadi saat extrude tidak ada objek ini, tidak ada poly yang ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini saya turunkan dikit. Ini anggap saja untuk ini untuk kusennya nanti ya, untuk kusen dari jendela. Oke. Kita buat dulu kusennya untuk bagian-bagian yang lain. Berarti ini saya tambahkan satu segmen sendiri di sini. Yang ini juga sama. Ya. Ctrl R. Oke, selanjutnya yang ini sudah ada kusennya, maka tidak perlu, kita tinggal tambahkan yang ini. Saya pakai seleksi yang paste dulu ya. Paste, kemudian Ctrl Shift di sini, Ctrl Shift di sini. Ini jangan sampai ikut. Shift, ini saya klik, Shift ini. Oke, setelah itu saya ingin memastikan selain ini tidak ada yang ikut terseleksi. Nanti takutnya kayak gini ya teman-teman. Kita pilih seleksi, kita pilih view yang wireframe. Kita pastikan tidak ada yang ikut terseleksi selain bagian ini. Oke, berarti sudah oke. Selanjutnya kita tinggal extrude. Kita pakai extrude yang ini, mode extrude yang long normal. Select, tambahkan. Oke, sepertinya cukup. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan segmen-segmen untuk ini ya, nanti untuk ini ya, untuk batang dari jendelanya. Oke, saya yang di sini dulu, saya seleksi yang ini lagi, klik Ctrl R. Oke, langsung 2, tidak apa-apa, klik. Kemudian saya perkecil untuk ukurannya, ya. Kecil lagi. Oke, demikian halnya saya lakukan yang sama di sini, klik. Ctrl R. Ctrl R di sini. Scroll mouse. Persempit. Oke. Nah, setelah itu saya tekan shift ini lagi, shift garis yang ini, kemudian Alt, shift Alt untuk menselect satu putaran dari garis ini, kemudian kita turunkan. Oh ya, saya jelaskan dulu teman-teman. Jadi kalau Ctrl dan Shift saja itu nanti hanya satu bagian ini. Tapi kalau klik kemudian klik Alt itu nanti satu putaran. Akan saya contohkan lagi, misal yang ini ya teman-teman.
Ini kalau saya klik di sini, klik kemudian shift itu hanya 2 bagian saja. Tapi kalau klik kemudian Alt, nah ini satu putaran dari garis ini itu dia akan terseleksi. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan yang di sini. Alt, shift, Alt. Ini mau saya apakan, ini mau saya turunkan ya, karena ukurannya kurang turun. Oke, sudah. Kemudian yang ini juga sama. Oke. Kita lakukan yang sama. Oke, ini juga sama. Ctrl R, kita scroll jadi 2 segmen, kemudian kita persempit bagian ini. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan hal yang sama di sini. Maaf, kali ini ya. Saya Ctrl Z. Z. Oke. Yang ini. Tidak bisa juga. Sudah kayak gini dulu. Tidak apa. Ctrl R di sini. Ctrl R di sini. Ctrl R di sini. Tidak bisa juga. Yaudah, kita pakai cara lain untuk menambahkan segmen di sini. Ternyata tidak bisa pakai Ctrl R, kita bisa klik ini teman-teman. Knife. Klik sini. Sini. Klik Enter ya. Klik sini. Klik sini. Klik Enter. Oke, ini sudah. Hal yang sama kita lakukan di sini. Atau yang ini sepertinya pakai yang Ctrl R bisa ini. Ctrl R. Oh, tidak bisa juga. Berarti kita bisa pakai pisau tadi ya. Klik Enter. Klik Enter. Oke. Oke, selanjutnya kita seleksi pakai seleksi face. Kemudian ini tinggal kita sambungkan teman-teman. Nah, untuk menyambungkan ini kedua poli ini kita bisa klik kanan, kemudian pilih yang bridge face ini. Bridge face nanti dia akan otomatis tersambung. Oke. Kemudian di sini tinggal kita atur lagi, tambahkan. Iya, ternyata tidak bisa ya, berarti tidak bisa ini biasanya karena ada segmen yang tidak beraturan teman-teman seperti ini ya. Jadi kita bisa pakai cara yang kedua tadi, kita bisa pakai yang peso ini ya. Kita potong di sini. Klik Enter. Oke. Kita lakukan yang sama di sini. Ya, jadi kalau teman-teman
terkadang gagal untuk membuat garis ya, bisa dengan cara yang ini tadi ya. Nah, selanjutnya untuk menghapus sebelum kita bridge seperti yang ini ya. Ini alangkah baiknya kita samakan dulu segmen dari bagian yang ingin kita sambungkan antara kotak yang ini dan kotak yang ini, teman-teman. Maka di sini karena di tengah-tengah ada garis, kita hapus. Nah, untuk menghapus garis seperti ini caranya adalah dengan kita klik kanan, kemudian pilih klik delete, kemudian pilih dissolve edge ya, dissolve bukan yang langsung edge, tapi dissolve yang edge. Ini juga sama, delete, dissolve edge. Ini juga sama, delete, dissolve edge. Ya. Dan ini mungkin lebih baik juga sama supaya nanti saat texturing tidak hasilnya bisa semakin maksimal ya. Dissolve edge. Oke. Setelah itu tinggal kita delete saja di sini. Oh ya, sebelumnya kita bisa lihat di sini ya, apakah ini sudah lurus. Atau kita sambungkan saja dulu. Saya klik face di sini, shift yang ini, kemudian klik kanan, bridge face. Oke, belum nyambung ternyata. Sini, belum sama ternyata. Bridge face ya, tidak sama ternyata ya. Bagaimana kalau seperti ini? Tidak masalah teman-teman, kita masih bisa geser. Saya klik vertex di sini. Saya tekan tombol B, kita drag. Nah, geser saja. Kita lihat gridnya di sini supaya lurus. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan hal yang sama di sini. Saya tekan Ctrl R. Kemudian kita perkecil di sini. Ini juga sama, Ctrl R. Oke, kemudian kita bridge seperti tadi ya. Kanan bridge. Oke. Lagi-lagi ini tidak lurus. Kita klik vertex. Ini sepertinya kurang lebar. Oke. Ini juga yang ini sepertinya kurang lebar. Ya, sudah teman-teman. Seperti ini untuk jendela yang ini. Kalau kita lihat sepertinya memang yang bagian sini kurang naik ya. Kita naikkan, kita kembali ke masuk edit mode. Select yang ini, kemudian kita G, Z, naikkan. G, Z. Oke, sini sudah, tinggal kita lakukan hal yang sama di sini.
Ya, oke, seperti itu untuk yang jendela yang satunya ya. Nah, selanjutnya untuk proses selanjutnya kita tinggal menambahkan ini ya, batu-batu hijau. Ini rumput, maaf ya, ini rumput-rumput hijau yang agak tinggi, kemudian juga pohonnya ya. Oke, untuk itu karena ini bukan dari bagian rumah, maka kita buatnya di objek yang lain. Kita keluar saja dari edit mode, ini kita klik objek mode ya. Kemudian untuk membuat ini kita bisa lakukan dengan menambahkan yang objek bola atau UV sphere atau yang sphere ya. Oke, kita turunkan. Oke, perkecil. Ini saya tampilkan screen case-nya. Oke. Kecil. Oke, nah kemudian supaya ini menjadi low poly, ini kan polynya banyak sekali. Kalau kita lihat di view yang wireframe gini, ini kita buat jadi kayak gini ya. Jadi seperti diamond kayak ini. Maka kita bisa kembali ke properties, kemudian tambahkan modifier namanya decimate, teman-teman ya. Decimate, kemudian rasionya kita kurangi. Kita bisa lihat previewnya di sini. Rasio kita kurangi terus ya sampai bentuknya oke, seperti ini sebenarnya udah oke. Ya. Oke. Kecil lagi. Kita putar sedikit. Oke. Kemudian kita duplikat Shift D. Tekan X ya. Rotate koordinat X, kita putar. Oke, Shift D, tekan Y, kita geser, kita besar sedikit. Misal saya oke. Supaya lebih variatif ya. Oke, Shift D, X. Oke, ini sudah. Selanjutnya bagian yang ini ya. Shift D, yang koordinat X. Oke ya. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya tinggal yang pohon ya. Untuk pohon karena objek dasarnya itu cenderung mirip silinder, kita tambahkan Shift A mesh yang silinder. Kita drag ke sini.
drag lagi ke sini ya. Oke, kita perkecil pakai ini ya. Ya, ini yang kiri saja yang kita klik. Oke. Oke, maaf, ini saya ulangi lagi. Shift A, kemudian mesh, cylinder. Nah, ini sebelum lebih lanjut, kita kurangi dulu ya vertexnya. Ya. Nah, misal segini saja. Kemudian kita geser. Oke. Oke, kemudian masuk ke edit mode, kita turunkan dikit di sini, perkecil ya. Dan extrude lagi ke atas, perkecil lagi. Oke, kemudian sama seperti tadi kita tambahkan yang kita keluar dulu. Kita kembali ke objek mode dulu, tambahkan cube, sphere maksudnya. H. Oke, kembali kita tambahkan decimate kayak tadi. Kita kurangi. Oke. Geser ke sini. Kecil. Oke ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini kita copy Shift D. X saja. Perkecil. Oke. Kita putar. Saya putar ke sini. Oke ya, kita klik edit mode. Ini kita naikkan. Oke, ini tinggal Shift D. Kecil. Oke, kita kurangi lagi rasionya. Dan ini tinggal Shift D ya, geser ke kiri. Oke, putar saja. Putar pakai ini saja ya. Kecil. Oke, untuk pohon sudah oke. Ini tinggal kita Shift D lagi, kita kopikan di belakangnya. Shift D. Shift D.
Kira-kira di sini. Ini juga sama. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian oh ya ini ya. Ya ini berapa ini ya di depan rumah ini ya. Oke, kita bisa tambahkan pakai Shift A ya. Shift A, tambahkan cube kecil. Perkecil lagi. Oke. Kita masuk edit mode. Perkecil. Oke, kemudian kita tinggal tambahkan di sini. Kita tinggal edit-edit di sini ya teman-teman. Ini kita pakai ini saja. Ini kalau kita lihat tidak beraturan. Saya di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini kan sama lah ya, anggap saja sama. Kita tinggal copy ya. Tapi bukan Shift D tapi Alt D ya. Atau diklik sini objek, kemudian duplicate yang linked. Yang linked, kemudian apa sih bedanya ya, nanti akan kita lihat ya. Atau Alt D ya. Ya, kalau linked itu kayak gini teman-teman. Jadi misal yang satu ini kita rubah, saya masuk ke edit mode. Ini saya rubah, yang lain ikut berubah teman-teman ya. Gitu. Jadi saya ulang lagi. Oke, kita Alt D ya. Berarti atau di sini objek duplicate linked ya. Alt D kemudian Y. Oke. Nah, setelah itu tinggal tekan Ctrl R. Shift R atau repeat ya, teman-teman. Oke. Jadi langsung cepat. Ini tinggal kita perkecil dikit, ya geser. Perkecil dikit. Gitu ya. Ya, oke, seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Oh ya. Selanjutnya ini ya teman-teman, untuk pagar. Tapi pagar kok di belakang, guys? Oke, tidak masalah. Kita buat pagarnya. Dan caranya seperti ini saja. Kita tinggal nanti kita kopikan gitu kan. Kita kopikan linked untuk yang pagar-pagar ini. Oke, Shift A, Mesh, Cube lagi. Jadi ternyata memang banyak untuk objek rumah poli ini banyak yang objeknya memiliki bentuk dasar seperti cube ya. Oke, ini kita seleksi face ya. Kita geser ke sini. Kurang dikit.
H. Oke. Naikkan. Oke, seperti tadi kita LTD saja, LTD Z naik ke atas. Oke, sudah, kemudian tinggal bagian pagar-pagarnya ya. Kita buat shift D lagi, minus cube. GX kita geser, GY. Oke, kemudian ini kita update mode, geser seperti ini. Untuk R di sini. Oke ya. Oke, perkecil. Ya, kalau sudah seperti tadi tinggal ALTD, kemudian klik X, geser sedikit, dan Shift R. Shift R ya, Shift R untuk repeat ya. Bikin hal yang ini. ALTD kita geser X ya. Shift R. Oke. Kecil. Ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, selanjutnya ini nanti kita tinggal menambahkan teksturnya supaya benar-benar mirip dengan objek rumah yang kita inginkan. Oke, saya akhiri, selamat mencoba ya. Semoga berhasil, semoga bagus. Wassalamualaikum.